Halo semuanya, hari ini saya akan membahas tentang segmenting, targeting, dan positioning dari salah satu perusahaan e-commerce terbesar di Asia Tenggara yaitu Shopee. Yang pertama, kita masuk ke bagian segmentasi. Shopee membagi pasarnya berdasarkan beberapa aspek. Yang pertama ada geografis, fokus di Asia Tenggara dan Taiwan, terutama wilayah perkotaan dan semi perkotaan. Yang kedua ada demografis, menyasar usia dari 15 tahun sampai 45 tahun, pria dan wanita. Dari penghasilan menengah ke bawah hingga menengah ke atas, termasuk pelajar, mahasiswa, pekerja, ibu rumah tangga, dan pelaku UMKM. Yang ketiga ada psikografis, menargetkan mereka yang digital savvy, aktif di media sosial, dan terbiasa menggunakan teknologi. Yang keempat ada perilaku, menyasar pembeli yang aktif belanja online, sensitif terhadap promo, suka diskon, dan menginginkan pengalaman belanja yang lebih praktis dan hemat. Selanjutnya kita masuk ke bagian targeting. Shopee secara spesifik menargetkan yang pertama ada Gen Z dan milenial yang terbiasa berbelanja online. Yang kedua ada konsumen kelas menengah ke bawah. Yang ketiga ada pelaku UMKM sebagai seller. Yang keempat ada ibu rumah tangga dari keluarga muda yang mencari kebutuhan rumah tangga secara hemat dan praktis. Nah, yang terakhir kita masuk ke bagian positioning. Shopee memposisikan dirinya sebagai platform e-commerce yang paling mudah diakses, terjangkau, dan menyenangkan dengan pengalaman belanja yang lengkap dan penuh promo. Ciri khas Shopee sangat kuat, seperti yang pertama ada maskot lucu, yang kedua ada jingle Shopee yang ikonik, yang ketiga ada event besar seperti 11.11 dan 12.12. Nah, yang keempat ada fitur seperti gratis ongkir, Shopee Pay, Shopee Live, dan Shopee Mall. Nah, yang selanjutnya ada perceptual map. Dalam perceptual map, Shopee berada di posisi yang paling menonjol dalam aksesibilitas yang tinggi dan harga yang kompetitif. Yang kita ketahui saat ini Shopee sendiri bersaing ketat dengan Tokopedia dan TikTok Shop. Jika dikaitkan dengan hierarki kebutuhan Maslow, pemenuhan yang dilakukan Shopee seperti yang pertama ada fisiologis, contohnya pembelian makanan, pakaian, dan kebutuhan pokok. Yang kedua ada keamanan, contohnya produk kesehatan, asuransi, dan belanja di toko terpercaya. Yang ketiga ada sosial, contohnya fashion, make up, dan tren yang viral. Yang keempat ada penghargaan, contohnya seperti barang branded, gadget, dan produk eksklusif. Yang kelima ada aktualisasi diri, contohnya alat hobi, buku, kursus, alat musik, dan produk pengembangan diri. Shopee juga menjangkau berbagai gaya hidup konsumen. Yang pertama ada stride, konsumen peduli tentang pikiran dan opini orang lain tapi tetap cari harga yang terjangkau. Shopee menyasar mereka dengan fashion kekinian, flash sale, dan tren TikTok. Yang kedua ada experience, konsumen suka hal baru dan hiburan. Shopee mempunyai fitur seperti Shopee Games dan Shopee Live yang cocok untuk mereka. Yang ketiga ada achieve, konsumen yang efisien dan berorientasi praktis. Shopee Mall menawarkan produk asli dan terpercaya dengan proses belanja yang cepat. Yang keempat ada struggle, konsumen daya beli rendah dan sangat sensitif harga. Promo besar, diskon, dan gratis ongkir adalah senjata utama Shopee untuk mereka. Apakah konsumen Shopee dipengaruhi oleh kelompok rujukan utama? Ya, untuk Shopee sendiri memiliki pengaruh kelompok rujukan utama diantaranya teman sebaya, keluarga, influencer media sosial. Misalnya, saat teman membagikan link diskon di grup WhatsApp atau selebgram mempromosikan produk lewat Shopee Live, hal ini sangat mempengaruhi keputusan pembelian. Shopee memanfaatkan ini melalui program afiliasi dan kolaborasi dengan konten kreator. Shopee memberikan berbagai manfaat psikososial. Yang pertama ada keputusan emosional karena merasa dapat barang bagus dengan harga yang murah. Yang kedua pengakuan sosial lewat testimoni atau review yang dibagikan ke media sosial. Yang ketiga rasa percaya diri karena belanja di platform yang efisien membuat mereka merasa sebagai konsumen yang cerdas. Menurut laporan IDOT tahun 2025, Shopee menempatkan posisi e-commerce nomor 1 yang paling sering dikunjungi di Indonesia. Indikator kepuasannya, yang pertama rating produknya di atas rata-rata bintang 4. Yang kedua banyaknya pengguna aktif harian. Yang ketiga fitur pengembalian dana yang cepat. Yang keempat program loyalitas seperti Shopee Coin dan Shopee Pay Later. Bagaimana Shopee mempertahankan konsumennya?
Shopee mempertahankan dengan strategi customer retention yang dimiliki Shopee. Yang pertama ada promo agresif seperti kampanye tanggal kembar 11-11 dan 12-12, cashback dan gratis ongkir. Yang kedua layanan cepat termasuk CS 24 jam dan pengiriman instan. Yang ketiga fitur personalisasi seperti rekomendasi produk berbasis preferensi. Yang keempat ekosistem digital lengkap seperti Shopee Pay, Shopee Food, Shopee Live, dan lainnya. Semua ini membuat Shopee tetap menjadi top of mind di industri e-commerce di Indonesia. Halo Kak, namanya siapa? Nama saya Alvarin Duru. Kakak di sini pakai aplikasi Shopee gak ya? Saya menggunakan aplikasi Shopee pakai. Sudah berapa lama kakak menggunakan aplikasi Shopee? Kurang lebih udah 5 tahun menggunakan aplikasi Shopee. Apa yang ngebuat kakak memilih belanja di Shopee dibandingkan dengan platform lain? Yang membuat saya milih di platform Shopee mungkin karena saya udah familiar juga dengan fitur-fiturnya. Dan memang dari penglihatan dan dari POV orang lain juga menyatakan kalau misalnya di Shopee itu lebih murah dan lebih banyak promo gratis ongkirnya. Itu sih. Apa yang biasanya kakak cari atau beli melalui Shopee? Biasanya lebih sering ke kebutuhan sehari-hari aja. Tapi itu juga jarang-jarang juga kalau misalnya ada kebutuhan yang memang nggak sering gitu kayak modelan HP atau ada barang mesin cuci dan lain-lain, tapi lebih sering ke kebutuhan sehari-hari aja sih yang bulanan yang selalu habis. Oh gitu ya, terima kasih ya kak. Halo kak, halo. Kakak namanya siapa? Nama aku Seni. Kakak di sini pakai aplikasi Shopee gak ya? Kebetulan aku pakai. Udah berapa lama nih kak kira-kira menggunakan aplikasi Shopee? Aku sendiri udah pakai aplikasi Shopee itu lebih dari 5 tahun. Apa sih yang ngebuat kakak lebih milih belanja di Shopee dibandingkan dengan platform lain? Kenapa aku lebih memilih Shopee ya dibanding e-commerce yang lain? Karena Shopee itu kan yang kita ketahui nih banyak banget promonya, banyak banget cashbacknya, terus kayak promo tanggal kembar juga banyak banget gitu. Apa sih yang biasanya kakak cari atau beli melalui Shopee? Kalau aku sendiri sih biasanya fashion ya. Pasti sih itu kalau misalkan cewek-cewek tuh pasti nyari baju di Shopee yang lucu-lucu atau enggak beli casing handphone tuh di Shopee tuh murah-murah banget kan. Jadi aku biasanya lebih ke barang-barang lucu sih. Oh gitu ya Kak Trim, iya.